Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cici Sriasih. Di sini saya akan menjelaskan tema ketiga yang berjudul kompetensi dan performansi bahasa. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi terlebih dahulu. Kompetensi yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan nilai dasar yang diterapkan dalam melaksanakan tugasnya. Maksudnya yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan segala hal untuk mewujudkan pembelajaran peserta didik melalui pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya, pada kompetensi terdapat kompetensi penguasaan bahasa. Nah, dalam kompetensi penguasaan bahasa di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fonologi bunyi, adalah ilmu tentang bunyi-bunyi bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan makna leksikal. Yang kedua yaitu morfologi, ilmu sorof atau binaul kalimah, adalah ilmu tentang perubahan suatu kata. Contohnya nasoro yang suruh nasron. Yang ketiga yaitu sintaksis, ilmu nahu atau binaul jumlah, adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir pada suatu kata. Contohnya ja'a rojulun, ro'a itu rojulan. Yang keempat ada semantik, makna adalah makna yang ada dalam semua sistem lambang dan tanda pada suatu bahasa. Nah, selain ada kompetensi penguasaan bahasa, ada juga kompetensi kebahasaan, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah bahasa yang dimiliki oleh penutur bahasa secara batin. Maksudnya yaitu yang menunjukkan pengetahuan dasar seseorang tentang kejadian, sistem, dan fakta. Pada kompetensi kebahasaan terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu standar kompetensi, dan yang kedua yaitu kompetensi dasar. Standar kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa belajar pada ilmu pengetahuan tertentu dan pada jenjang pendidikan tertentu pula. Sedangkan kompetensi dasar yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah diterapkan. Oleh karena itu, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Oke, terdapat juga rumusan kompetensi kebahasaan, yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama terdapat pada kelas 4 semester 1 menggunakan pola kalimat yang meliputi isim isyarah, isim mufrad, ana, anta, anti, huwa, hiya, dan isim mufrad mudzakkar muannas. Yang kedua pada kelas 4 semester 2 menggunakan pola kalimat yang meliputi rokmu wahid hatta asyarah wa dhamir mutasil mufrad muannas atau mudzakkar. Yang ketiga pada kelas 5 semester 1 meliputi hada atau hadihi, alif lam, isim sama isim sifat. Yang keempat ada pada kelas 5 semester 2 menggunakan pola yang meliputi mubtada khobar, zorob, au jar, wa majrur, au khobar muqaddam, au mubtada mu'akhor, dan naat. Yang kelima yaitu kelas 6 semester 1 menggunakan pola yang meliputi fi'il mudhari atau fi'il amr dan maf'ul bih. Yang terakhir yaitu kelas 6 semester 2 menggunakan pola yang meliputi fi'il madi, fa'il, dan maf'ul bih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang performansi. Performansi adalah aplikasi dari kemampuan kerja dalam wujud nyata dan tindakan performance atau penampilan untuk merujuk pada kompetensi yang mengacu kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperintah melalui pendidikan. Ada juga performansi kebahasaan, adalah aplikasi dari pengetahuan tersebut dalam memahami melalui mendengarkan, berbicara, dan menulis. Nah, ini adalah tindakan nyata, contohnya seperti menari, berjalan, dan berbicara. Oke, selanjutnya ada proses performansi. Proses performansi di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu proses pemahaman, dan yang kedua yaitu proses penerbitan. Proses pemahaman adalah yang melibatkan
kemampuan untuk mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar. Sedangkan proses penerbitan adalah yang melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat itu sendiri. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang perbedaan antara kompetensi dan performansi bahasa. Nah, di sini perbedaannya yaitu kompetensi itu hanya pengetahuan bahasa yang dimiliki penutur yang ada dalam pikirannya saja, sedangkan performansi itu wujud nyata dari kompetensi yang berbentuk bahasa yang diucapkan oleh si penutur tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.